Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam materi tematik muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang tema 4 subtema 2 tentang inti cerita dalam buku sastra. Teman-teman hebat, dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui yang pertama tentang tokoh cerita, yang kedua peristiwa, yang ketiga adalah inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Nah, teman-teman hebat, ayo simak cerita berikut. Lanang dan keluarganya tinggal di daerah pesisir. Lanang tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Mata pencaharian ayah Lanang adalah nelayan. Ayahnya setiap hari melaut untuk mendapatkan ikan dan udang. Hasil tangkapannya kemudian dijual di tempat pelelangan ikan. Ketika musim hujan tiba, ayahnya mengurungkan niatnya untuk melaut. Hal ini dikarenakan terjadinya badai di laut yang dikhawatirkan dapat mengancam nyawanya. Namun, ayah Lanang tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari cara lain agar tetap bisa menafkahi keluarganya. Ia pun beralih profesi untuk sementara waktu sebagai penjaga pantai di tempat wisata. Akhirnya, keluarga Lanang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lanang, ibu, dan adiknya bangga memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Nah, teman-teman hebat, dalam cerita tersebut didapatkan bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah Lanang dan ayah Lanang. Peristiwanya, ayah Lanang tidak bisa melaut karena ombak besar, tapi dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan lain demi menafkahi keluarganya. Inti cerita adalah seorang ayah memiliki sifat tanggung jawab dan rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Nah, teman-teman hebat, selanjutnya adalah menentukan pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Teman-teman hebat, pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau secara langsung, dan secara tersirat atau secara tidak langsung. Bagaimana cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita? Yang pertama, dengan membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Ayo kita coba baca cerita tentang Raja Parkit yang cerdik. Di buku Bu Pena ada di halaman 35. Nah, salah satu pesan moral dalam cerita tersebut adalah janganlah menjadi orang yang tamak. Ayo kita temukan pesan moral lainnya dari cerita Raja Parkit yang cerdik. Nah, teman-teman hebat, selanjutnya adalah menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita seperti tema cerita, kemudian tokoh yang ada dalam cerita, dan pesan moral. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pesan moral. Teman-teman bisa perhatikan contoh berikut. Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama.
Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Bagaimana pendapatku tentang pesan moral dalam cerita di atas? Menurut saya, cerita tersebut mengandung pesan agar kita tidak menyontek saat ulangan. Menyontek dan memberi contekan adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Selain itu, cerita tersebut juga memberikan pelajaran bahwa kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari kita memberikan pendapat tentang pesan moral dalam cerita. Baik teman-teman, semoga teman-teman dapat memahami materi hari ini. Penugasannya bisa teman-teman lihat di Google Classroom. Kurang lebihnya Pak Fajli mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.